Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah, subuh yang indah ini, mari gembahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh dan di dalam uripe Allah, kita gembahkan kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat tercinta, di sini ada pertanyaan dari sahabat kita. Mari kita dengarkan bersama-sama pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teja Riandra Hasibuan dari Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jadi saya ingin menanyakan kepada Pak Kiai. Menurut keterangan dari video yang viral Muhammad Kece, di dalam video beliau mengatakan bahwasanya apakah Nabi Muhammad tidak mengenal Allah sesuai perkataan Muhammad Kece. Terus apakah ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Muhammad tidak dekat dengan Allah? Jadi saya mohon penjelasan dari Bapak Kiai uripi Allah secara syariat dan hakikatnya, agar kita semua bisa memahami gimana yang sebenarnya. Saya kira begitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Kebenaran ini harus disampaikan. Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Yo, siapa ustadz yang biasa bisa menyanggah Muhammad Kece? Yo, siapa ustadz yang bisa menampilkan bahwa Muhammad dekat dengan Allah? Di Quran ini banyak perintah membunuh. Karena saya tahu Islam akan membawa manusia ke neraka sebanyak mungkin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya rasa cukup. Pada intinya pertanyaan saudara kita
apakah benar di dalam Al-Quran tidak ada ayat tertera bahwa Nabi Muhammad itu dekat dengan Allah, bahkan jauh dari Allah? Kata versinya saudara Muhammad KC. Inti dari pertanyaannya demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka ayat di dalam Al-Quran. Kita lihat bersama-sama. Kalau bisa Anda juga pegang Al-Qur'annya juga. Di dalam surat Al-Ahzab. Mari buka bersama. Di dalam surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-21. Yang bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Inilah bukti ayatnya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah suri, contoh suri tauladan untuk seluruh manusia. Berarti raja-rajanya manusia siapa? Inilah bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat amatlah dekat dengan Tuhannya. Bahkan lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Bahkan saking dekatnya Rasulullah dengan Tuhannya, sehingga Muhammadnya hancur lebur di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, yang ada hanyalah Allah. Terbukti di dalam ayatnya juga yang sering kami ungkapkan, Muhammad bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Inilah bukti sangat amat dekatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya, sampai-sampai Nabi Muhammad mengorbankan hawa nafsunya. Nabi Muhammad mengorbankan keakuan dirinya, sehingga Nabi Muhammad mengorbankan Muhammadnya demi mati karena Tuhannya. Maknanya rela mati pengakuan diri Muhammadnya di hatinya, sehingga bertemu dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Ketika manusia belum rela mati demi Tuhannya, maka manusianya takkan pernah dekat dengan Tuhannya.
apalagi ibadah, apalagi sholat, dekat saja tidak, maka ibadah dan sholatnya ya tak bisa diterima karena jauh. Karena di dalam hatinya, di dalam hati kita selama ini hanyalah mensekutukan Allah daripada mensucikan Allah di hati kita. Jadi inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa Kanjeng Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah sebagai suri tauladan contoh buat seluruh manusia agar seluruh manusia ingat pada jati dirinya yang sama-sama menjadi Rasulullah, agar manusia menyadari hakikat diri sejatinya yang sama-sama menjadi utusan Allah, agar manusia menyadari bahwa hakikat diri sejatinya hanyalah pesuruh Allah, agar manusia semua menyadari bahwa sesungguhnya manusia diciptakan hanya sebagai khalifatullah, tidak diciptakan untuk menjadi Tuhan, tidak diciptakan untuk menjadi penguasa di dalam hidup dan badannya. Akan tetapi manusia diciptakan hanyalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Haulahu linuriyahu min ayatina. Manusia dicipta supaya manusia bisa menyaksikan Tuhannya, menyaksikan ayat-ayat Tuhannya, baik yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di luar dirinya. Berarti manusia diciptakan untuk apa? Dihidupkannya manusia hanyalah untuk mati. Mati manusia dihidupkan lagi gunanya untuk mati. Mati gunanya untuk hidup. Hidup gunanya untuk mati. Mati gunanya untuk hidup. Hidup gunanya untuk mati. Jelimet di situ saja intinya. Semua panggung sandiwara di alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini kan kita bukan jadi Rasulullah. Tidak seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Selama ini kan kita tidak menjadi utusan Allah. Seperti contohnya Nabi Muhammad. Selama ini kan kita tidak menjadi pesuruh Allah. Seperti contohnya Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi kita selama ini menjadi rasulnya setan dan iblis, hawa nafsu kita sendiri. Akan tetapi kita selama ini menjadi utusannya iblis dan setan, yakni hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita ternyata menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsu kita sendiri. Kenapa? Karena selama ini kita tidak mempertuhankan Allah di hati kita. Kita malah mempertuhankan diri kita sendiri yang merasa sok wujud, yang merasa sok hidup, yang merasa sok berkuasa atas kehidupan dan badan ini, serta dikuasainya semua apapun aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan ini. Ternyata manusianya selama ini ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak terasa. Kenapa? Karena saking butanya mata hatinya. Jadi selama ini kita ngaku-ngaku jadi Tuhan pencipta diri kita sendiri. Kita selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan pencipta badan kita sendiri. Dan seolah-olah
kita tak ada yang menciptakan selama ini. Bila kita sadar, bila kita ingat jejak-jejak perjalanan kita, jejak-jejak risalah kita, jejak-jejak sejarah kita, sejak diciptakannya dari tanah hingga jadi bayi, kita menyadari itu, kita mudah untuk kembali kepada hakikat diri sejati manusia kita yang tak ada, yang goib, yang tak nyata. Akan tetapi kita selama ini ogah kembali ke sana. Kenapa? Karena selama ini kita kesemsem, kita cinta kepada hawa nafsu kita sendiri, dijadikan Tuhannya diri daripada cinta kepada Allah, sang penguasa diri manusianya di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita bukan pelaku seperti lakunya Kanjeng Nabi Muhammad, semuanya hanyalah angan-angan belaka yang mana hawa nafsu masih menggores-gores hati kita sehingga kita tak bisa jumpa seperti jumpanya Kanjeng Nabi Muhammad dengan Tuhannya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diutus, dicipta sebagai contoh suri tauladannya manusia. Berarti kita wajib nyontoh persis seperti hatinya Rasulullah. Nyontoh persis hatinya para nabi. Agar kenapa? Agar bisa pulang kampung. Agar bisa lillahi ta'ala di dalam segala aktivitas-aktivitasnya. Selama ini kan seolah-olah kita tak bertuhan. Seolah-olah kita tak beragama di dalam hati kita. Kenapa? Karena tak ada Tuhan yang berkuasa bagi kita. Yang ada hanyalah kita sendiri. Selama ini seolah-olah kita bisa, seolah-olah kehidupan ini tercipta-cipta dengan sendirinya. Seolah-olah badan ini ciptaan kita. Kenapa? Karena kita mengaku-akui badan ini badan kita. Dan kita mengaku-akui seluruh kegiatan aktivitas badan ini diaku-akui milikku semua ini. Inilah bukti bahwa selama ini kita tidak menyadari bahwa kita selama ini ngaku-ngaku sebagai penciptanya badan kita ini. Nah, berarti yang jauh dari Tuhan itu siapa? Nabi Muhammadkah atau diri manusia kita ini? Jadi bila kita menuduh Nabi Muhammad itu jauh dari Tuhan, Nabi Muhammad itu tidak dekat dengan Tuhan, itu maknanya yang berkata sendiri itu aplikasinya. Dianya sendiri yang begitu. Karena yang bicara ya orangnya sendiri. Itulah hakikat aplikasi hatinya orang yang menyangka begitu. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Bila ada manusia bilang Muhammad itu jauh dari Allah. Muhammad itu ahli neraka. Muhammad itu tidak dekat dengan Allah. Berarti yang berkata itulah orang yang demikian itu sesuai apa yang dituduhkannya kepada orang lain. Beres bukan? Nah, jadi ketika kita dicemooh orang, dijelek-jelekan orang, hakikatnya orang yang menjelekkan itulah orang yang jelek. Sementara yang dijelek-jelekan belum tentu jelek. Bahkan yang dijelek-jelekan itu tambah naik derajatnya. Kenapa? Karena sudah dijunjung
oleh orang lain lewat hinaan dan cercaan. Dikira cercaan, hinaan itu buruk. Akan tetapi hikmahnya baik, hikmahnya sempurna bagi orang yang dihinanya. Agar semakin diinjak, semakin melambung. Semakin dibawahkan, semakin tinggi. Itulah aura. Itulah orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak perlu marah. Biarlah saudara-saudara kita yang lain yang marah. Bagi kita yang sudah memahami hakikat ma'rifat, duduklah di tempat kita. Duduklah di makom kita. Yakni ketika melihat orang yang demikian, hakikatnya kita sudah tahu bahwa siapa yang bicara dan dialah orangnya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad meskipun dicerca, dimaki orang seluruh dunia, tak akan pudar, tak akan runtuh kebesarannya. Kenapa? Karena Allah lah yang membuat contoh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai orang yang termulia. Sebagai contoh untuk seluruh manusia agar mengikuti jejak imannya. Agar mengikuti jejak la ilaha illallahnya di hatinya daripada Muhammadnya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ayat lagi, mari kita buka bersama. Saudaraku juga buka juga kita Al-Qur'annya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Di surat Al-Ahzab. Ini membuktikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu imamnya para manusia. Puncak-puncaknya manusia harus jadi Muhammad Rasulullah. Daripada menjadi Muhammad Rasulnya, hawa nafsunya. Jadi puncak-puncaknya hati manusia wajib sampai kepada Rasulullah. Yakni kembali kepada Allah. Tidak kembali kepada hawa nafsu dewe-dewe. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya kepanjangan, biar saya baca artinya saja ya. Yang artinya, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus. Ini langsung aja ke ayat yang ke-38. Jadi apa buktinya bahwa Kanjeng Nabi itu kekasih Allah? Apa buktinya bahwa Kanjeng Nabi itu dekat dengan Allah? Buktinya Muhammad bukan kamu yang lempar. Inilah bukti yang nyata. Akan tetapi bukti yang ada pada setiap diri manusia kita termasuk saya. Selama ini kan halim. Bukan kamu yang lempar. Kan kita tidak mau. Kita tidak rela. Kita tidak ridho bila bukan kita yang lempar. Abdul Halim tidak rela bila Abdul Halim yang ngerokok. Kenapa? Karena Abdul Halimnya ingin jadi Tuhan yang mentuhani Allah. Maknanya tidak mau bila Allah itu berkuasa atas diri Abdul Halimnya.
Karena Abdul Halimnya sudah menyerupai Tuhannya. Karena Abdul Halimnya sudah jadi Allah tapi rakroso. Jadi seolah-olah Abdul Halimnya lah yang bisa apa-apa. Allahnya diam saja. Allahnya pergi sana Allah. Goiblah engkau. Tak adalah engkau. Adamlah engkau. Aku yang wujud di dunia ini. Aku yang hidup di dunia ini. Aku yang nyata di dunia ini. Aku yang berhak atas kekuasaanku sendiri. Hati kita semua kan begitu selama ini. Cocok enggak dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Muhammad bukan kamu yang lempar itu. Aku yang lempar. Muhammad bukan kamu yang membunuh itu. Aku yang membunuh. Karena kata Allah, aku maha membunuh dan maha menghidupkan. Aku maha mematikan dan maha menghidupkan. Tak satu pun manusia bisa mematikan orang lain. Kecuali uripe Allah, kehendak Allah. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa membunuh orang lain tanpa Allah yang menghidupkan manusia? Inilah bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat amatlah dekat dengan Tuhannya. Sehingga kepada diri Muhammad saja sudah dihancurkan. Hingga mendekat bertemu dengan yang maha dekat. Yakni uripe Allah. Pun juga uripe Allah yang menghidupi seluruh manusia. Di dalam surat Al-Ahzab yang ke-39. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Wa kafa billahi hasiba. Artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Inilah bukti yang nyata bahwa Kanjeng Nabi Muhammad lah yang membawa risalah-risalah Tuhannya. Yang membawa ayat-ayat Tuhannya untuk diajarkan kepada umat-umat manusia yang akan datang. Termasuk kepada diri saya dan Anda semua. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Inilah bukti hati Kanjeng Nabi Muhammad. Takut syirik kepada Allah. Takut untuk mensekutukan Allah dengan dirinya. Maknanya hatinya selalu mendekat kepada Tuhannya. Hatinya selalu lebur di dalam kemuhammadannya yang ada hanyalah innani anallah. Sehingga nyatalah Allah bagi Kanjeng Nabi Muhammadnya. Itulah yang dimaksud. Kanjeng Nabi Muhammad itu orang terdekat Tuhannya. Jadi yang dimaksud siapa orang yang terdekat Tuhan kepada Tuhannya? Orang-orang yang mengikuti jejak-jejaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Makomnya ya seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena hakikat Muhammad itu pun esa satu. Tidak ada Muhammad yang lain banyaknya. Nah kalau manusia kita sampai ke alam yang diduduki oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ketemulah kita bersama Kanjeng Nabi Muhammad secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya ketemulah uripe Allah. Yang mana dengan uripe Allah itulah
cikal bakal adanya seluruh alam semesta ini. Tanpa uripe Allah, maka tak akan pernah ada cerita alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di ayat yang ke-40 dari surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Bila Nabi Muhammad kita mulia-muliakan. Bila kita Nabi Muhammad kita dewa-dewakan. Akhirnya seperti umat yang lainnya akhirnya dijadikan Tuhan. Maka jangan memulia-muliakan Muhammadnya. Wahai orang muslim. Maknanya begini. Kata Rasulullah sendiri bilang. Wahai sahabatku. Jangan kau mulia-muliakan aku. Jangan kau dewa-dewakan aku. Aku hanya manusia seperti kamu. Bedanya aku dengan kamu hanyalah aku diberi wahyu untuk menyampaikannya kepada kamu semua. Itu saja deh bedanya. Sama-sama manusianya. Inilah akhlak Rasulullah. Akhlak baginda Rasulullah yang tidak mau dimulia-muliakan. Memang harus demikian. Agar kenapa? Agar para sahabatnya paham, mengikuti iman tauhid hati Rasulullah. Maka Nabi Muhammad bilang, maka jangan kau dewa-dewakan aku. Jangan kau mulia-muliakan aku. Agar tidak kejadian seperti nabi-nabi yang dulu. Akhirnya dituhankan menjadi anak bapak. Ayatnya sudah jelas. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Takutnya nanti sepeninggal Nabi Muhammad didewa-dewakan, dijadikan Tuhan seperti agama yang lainnya. Maka dari itu Nabi Muhammad wanti-wanti kepada umat muslimin dan muslimat. Jangan kau dewa-dewakan bodinya Nabi Muhammad. Bila kita mendewa-dewakan bodinya, jasadnya Nabi Muhammad, itu artinya kita selama ini mendewa-dewakan, memulia-muliakan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Itulah buktinya. Bila kita mendewa-dewakan raganya Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu, maka itu bukti bahwa kita selama ini masih mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Bila kita memulia-muliakan Nabi Muhammad di dalam hati kita, itu pertanda kita masih jadi Tuhan di dalam hati kita. Maka akan kejadian seperti agama yang lain. Akhirnya Nabi Muhammad dituhan-tuhankan. Dimulia-muliakan. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad berpesan sendiri.
Jangan kau mulia-muliakan aku. Jangan kau dewa-dewakan aku, wahai sahabat-sahabatku. Muliakanlah, dewakanlah, banggakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, apa maknanya? Dewakanlah, banggakanlah, muliakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Itulah Tuhan pencipta diri kita semua. Agar tidak salah memulia-muliakan, agar tidak salah membangga-banggakan. Karena yang memberi syafaat bukan Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang memberi syafaat. Yang memberi syafaat itu adalah hidup yang menghidupi Nabi Muhammad. Urip yang mengauripi Rasulullah. Lek ndak ono urip, bila tak ada hidup, apa bisa Nabi Muhammad mensyafaatinya? Jadi syafaat itu hanya milik Allah. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Bukan milik manusia. Bukan milik ciptaan. Tapi yang menciptakan itulah hak dari segala syafaat. Yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dipilihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang mendapatkan syafaat-syafaat dari Allah itu siapa? Orang yang hatinya mencontoh Nabi Muhammad. Hatinya yang la ilaha illallah. Tiada diri halimnya kecuali Allah. Ini babakan hati. Di hati saja. Tidak usah digembar-gemborkan. Karena ini permata hati. Maknanya mana mungkin kita bisa lillahi ta'ala di dalam seluruh ibadat dan sholat kita. Sementara yang ada hanya Abdul Halimnya di dalam hatiku. Bila di dalam hatiku hanya ada Abdul Halimnya yang merasa wujud. Bila ada Abdul Halimnya yang merasa hidup. Bila ada Abdul Halimnya yang merasa berkuasa. Maka bunyinya tidak akan bisa lillahi ta'ala. Tapi selingkuh, tapi syirik, tapi murtad kepada Allah. Akhirnya diaku-akuilah sebagai linafsi Abdul Halimnya yang bisa duduk. Akhirnya diaku-akui linafsi Abdul Halimnya yang bisa sholat. Akhirnya diaku-akuinya linafsi Abdul Halimnya saat beribadah. Berarti Abdul Halim kan jadi Tuhan selama ini daripada dituhani oleh pencipta Abdul Halimnya di hatinya. Inilah bukti bahwa iman dan tauhid ini sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babakan lagu hatinya, bukan babakan lagu raganya. Jadi Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Agar manusia tidak mentuhankan seperti agama yang sebelumnya. Saking mendewa-dewakan nabinya, saking memulia-muliakan nabinya, padahal nabi itu juga mengatakan jangan kau dewa-dewakan aku, jangan kau mulia-muliakan aku, dewakanlah, muliakanlah Tuhan yang menciptakanku, hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Padahal sama-sama bilang begitu nabi yang sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Lalu kenapa sekarang dijadikan Bapak, dijadikan Tuhan? Kenapa? Karena tidak menurut, karena tidak mengikuti perintah nabinya. Tidak boleh menghormati dan memuliakan. Kok malah dijadikan Bapak. Kok malah dijadikan Tuhan. Itulah buktinya bahwa kita dilarang
untuk mendewa-dewakan makhluk. Itu buktinya. Bila kita cinta kepada makhluk, berarti kita lebih cinta kepada diri kita daripada cinta kepada Allah. Namun bila kita sudah tak cinta lagi kepada makhluk, yakni kita terobos hidup siapa yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Uripe sopo yang menguripe Nabi Muhammad? Ya urip yang ada di dalam setiap diri manusia itu. Yaitulah uripe Allah. Podo karo Nabi dan Rasul. Karena hakikat manusia itu diciptakan oleh Allah hanyalah untuk mengabdi. Mengabdi ya imannya sama persis dengan Nabi dan Rasul. Yang mana tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa. Dengan itulah hati bisa pulang lillahi ta'ala. Tidak pulang kepada hawa nafsunya dewe-dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan membangga-banggakan manusia. Jangan mengolok-ngolok manusia. Karena ketika kita membangga-banggakan manusia, pasti kita merendah-rendahkan manusia kita sendiri di hati kita. Secara tidak kita sadari. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Itu menurut syariatnya Nabi Muhammad tak punya anak laki-laki karena punya anak laki-laki meninggal waktu masih kecil. Jadi sampai besar, sampai menikah tidak ada. Yang ada banyak anak perempuan saja. Ini secara syariatnya. Secara hakikatnya Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Berarti yang katanya Nabi Isa itu turun. Berarti kan tidak ada lagi nabi. Menurut syariatnya. Jadi Nabi Muhammad khotamul Ambiya. Tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Karena Nabi penutup para nabi dan rasul. Secara dohiriyahnya. Secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya. Yang dikatakan Rasulullah. Utusan Allah, pesuruh Allah. Yang manusia yang merasa dirinya itu ciptaan Allah. Itulah manusia yang sama persis imannya seperti imannya para nabi dan para rasul. Karena kita harus mengikuti iman yang seperti itu. Yang sudah dicontohkan oleh Allah. Supaya kita ikut menjadi pengikutnya para nabi dan para rasul. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut apanya? Ikut imannya, hatinya. Yang mana hatinya selalu suci Allah dari hawa nafsunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penutup para nabi. Jadi yang dimaksud nabi dan rasul itu babakan hati. Bukan babakan lagu dohir. Bila tak ada uripi Allah, ya tidak ada lagu dohir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada ayat lagi.
di surat Al-Imran ayat yang ke-164. Mari kita simak bersama agar kita lebih ngeh lagi, lebih klik lagi hatinya di dalam memahami paparan uripi Allah. Nanti setelah membacakan ayat yang ini kita latihan seperti biasa 3 menit untuk mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita. Untuk menghancur leburkan kemanusiaan kita. Untuk memfanakan manusia kita. Untuk menyembelih hawa nafsu kita sendiri. Itulah yang dikatakan Idul Adha. Pengorbanan. Jadi kalau Anda tidak bisa menyembelih diri Anda sendiri, sulit untuk menyembelih diri Anda sendiri, carilah guru mursyid di luar sana yang mana bisa menyembelih Anda, yang mana bisa menuntun Anda kepada kematian, yang mana bisa menuntun Anda bertemu dengan Tuhan secara live nyata, bukan angan-angan lagi. Mumpung masih belum datang ajal, berlombalah dengan ajal. Carilah, baiatlah kepada tuan-tuan guru yang di sekitar Anda. Kalau memang benar-benar bisa menuntun, bertemu dengan Allah, ikutilah arahnya dan berbaiatlah kepadanya. Tanpa pintu baiat, Anda hanya angan-angan saja. Tanpa pintu baiat, tanpa pembimbing, hawa nafsu setan iblis akan menjadi mursyid dan guru pembimbing Anda. Anda akan semakin disesat-sesatkan oleh iblis dan setan. Akhirnya ngaku jadi Tuhan, ngaku jadi mursyid di dalam hatinya. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allah 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kita selama ini kan sesat. Kita selama ini kan tidak tahu jalan kepada Tuhan. Jadi Allah menyediakan rasul-rasulnya. Maknanya rasul di sini bukan secara syariat lo ya. Jangan salah paham. Maknanya rasul-rasulnya Allah itu setiap kelompok atau setiap golongan manusia ada rasulnya. Maknanya rasul itu ya para alim ulama yang mengerti babagan ketuhanan ini. Al-ulama'u warathatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi yang dikatakan rasul-rasul itu ya para alim ulama itu, yang mana para alim ulama itu yang sampai hatinya menjadi seperti Rasulullah, yang mana di dalam hatinya tidak menggembar-gemborkan hawa nafsunya kecuali Allah. Yang mana di hatinya tidak muncul
kuasa manusianya, akan tetapi kuasa Tuhannya. Yang di hatinya tidak muncul kehidupan manusianya kecuali uripe Allah. Yang di hatinya tak muncul kekuasaan dan kepintaran amal dirinya, tapi semuanya hanyalah lillah. Itulah al-ulama'u warathatul anbiya. Carilah guru mursyid yang demikian dan berbaiatlah. Mumpung masih ada kesempatan agar tidak ketemu dengan baiatul akbar, baiat paksa dan sisa, yang mana apa yang kita kumpulkan habis tanpa sisa, dan muspro akan membawa kita ke lebah neraka, akan menyakitkan saat datangnya perpisahan. Hartaku banyak, ya Allah jangan, ya Allah jangan. Tambah banyak hartanya, siksanya tambah pedih saat baiatul akbar. Karena saat di dunia tidak disucikan lewat baiat hartanya. Mari kita artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus para rasul di tengah-tengah mereka dan kalangan mereka sendiri. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka. Nah, jadi para rasul atau para guru, al-ulama warathatul anbiya, pasti mengajarkan, membantu mensucikan jiwa-jiwa anak didiknya. Mensucikan, membantu para santri-santrinya. Pasti membantu untuk membersihkan hati-hati para murid-muridnya. Itu al-ulama warasatul anbiya. Mereka tidak mengajarkan kepada mereka kitab, dan mereka mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah apa hakikat isi Al-Quran itu. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan, ya seperti kita selama ini. Ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa sesat kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau saya pribadi terus terang demi Allah, saya tidak cari murid, tidak cari santri. Karena kalau saya cari murid dan cari santri, mereka akan silau terhijab oleh saya. Jadi saya hanyalah mencari sahabat saja. Barang siapa yang mau bersahabat dengan saya, silakan berjalan bersama-sama menuju fisabilillah. Karena dengan kita sahabat, Anda tidak silau kepada saya. Anda langsung ditunjukkan ketemu, itu loh Tuhanmu, ini loh. Jadi kalau masih ada sekatan guru dan murid, maka muridnya akan terhijab. Akhirnya tidak ketemu Tuhannya. Yang ditemui, yang dihormati, yang dimulia-muliakan hanyalah gurunya daripada Tuhannya. Jadi sampai kapan bisa ketemu Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya semoga saya khususnya dan semoga kita semua bisa memahami paparan-paparan yang sudah dipaparkan saat ini. Semoga untuk yang bertanya, semoga jawaban-jawabannya bisa memuaskan hati. Semoga kita, terutama saya, bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas paparan-paparan ini semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi hari ini, marilah kita gemahkan di dalam hati kita salawat zalimin daf'ul bala, agar kita terjaga, terhindar dari zalimnya hati kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lidh-dhalimin bi-dhalimin
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.